Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to introduce myself. My name is Nelly Kamalia Hana, NIM 2012-2001. Here, I will explain a phenomenon of religious moderation with the title of Religious Moderation through Social Media. Perkenalkan, nama saya Nelly Kamalia Hana, NIM 2012-2001. Di sini saya akan memaparkan tentang moderasi beragama dengan judul Moderasi Agama Melalui Media Sosial. Dalam pemaparan ini saya akan menjelaskan tentang media-media sosial apa saja yang bisa digunakan untuk sosialisasi moderasi beragama. Langsung saja ke pembahasan pertama. Number one, definition of religious moderation atau definisi moderasi beragama. Moderasi beragama memiliki pengertian mengurangi tindak kekerasan dan menghindari ekstremisme. Jadi, moderasi beragama ini adalah menghindari ekstremisme. Ekstremisme adalah sikap berlebih-lebihan terhadap agamanya masing-masing. Moderasi beragama juga dapat diartikan pandangan moderat atau tengah-tengah karena beragamnya kebudayaan agama. Beragamnya kebudayaan beragama ini karena Indonesia sendiri memiliki 6 agama. Dalam Islam, moderasi beragama disebut tawasud. Tawasud dalam bahasa Arab disebut atau diartikan tengah-tengah. Moderasi beragama menjauhkan diri dari sikap berlebih atau fanatik dalam beragama. Moderasi beragama adalah kunci kerukunan dan toleransi beragama. Jadi, jika tidak ada kerukunan, maka dalam beragama tidak akan menjadi rukun karena banyaknya perbedaan agama tersebut bisa memunculkan konflik. Oleh karena itu, moderasi adalah keharusan bukan hanya sebuah pilihan. Jika moderasi beragama hanya sebuah pilihan, maka tidak sedikit dari mereka yang tidak mau bersikap moderasi beragama karena tetap mempertahankan ajaran-ajaran agamanya tanpa toleransi terhadap ajaran agama yang lain. Sosial media. Apa sih sosial media itu? Media sosial adalah alat komunikasi berbasis internet untuk mencari informasi dan berinteraksi dengan sesama secara virtual seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Lebih dari 10 media sosial yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dan penggunanya mayoritas adalah generasi muda. Jadi media sosial adalah alat komunikasi atau hanya sekedar mencari informasi dan mayoritas atau kebanyakan adalah generasi muda sebagai penggunanya. Para pemuda lebih senang mengkampanyekan moderasi beragama melalui media sosial dibanding cara klasik. Karena di zaman modern ini, media sosial dapat dikatakan tempat berselancar banyak orang-orang untuk mencari informasi. Jadi generasi muda lebih menyukai media sosial dalam penyampaian paham moderasi beragama karena bisa dikatakan media sosial ini akan menghemat tenaga, waktu maupun biaya. Juga media sosial sekarang lebih diminati oleh orang banyak. Penggunaan media sosial sangat berpengaruh kuat melalui konten-konten yang dibagikan sehingga diharapkan memberikan edukasi sikap untuk menghormati perbedaan dalam konteks agama. Jadi, media sosial yang digunakan untuk konten-konten edukasi beragama ini diharapkan tidak mengandung unsur intoleran terhadap agama lain. Aktivitas tersebut mendapat tanggapan masyarakat dilihat dari following, like, komentar di akun media sosial penyebar sosialisasi moderasi beragama. Pemanfaatan media sosial diharapkan mampu memberi pemahaman mengenai moderasi beragama kepada masyarakat. Pemahaman beragama yang benar mampu memberi keseimbangan dalam memahami teks agama dan konteks agama. Jadi moderasi ini bisa memahamkan kita bagaimana menyeimbangkan antara teks-teks agama dan kondisi yang ada pada masyarakat terkait dengan agama. Instagram adalah aplikasi yang di dalamnya terdapat fitur untuk membagikan foto, video, atau IGTV dan dapat melakukan siaran langsung dan dapat menambah hashtag agar lebih mudah ditemukan orang dalam pencarian. TikTok adalah aplikasi yang baru muncul,
tapi hanya berbentuk video. Semakin mengupload konten yang bermanfaat, akan semakin banyak orang yang menyukai. Namun generasi dulu lebih akrab dengan Facebook, sehingga lebih mudah mencari pengetahuan tentang moderasi beragama. Jadi, TikTok ini adalah salah satu dari beberapa media sosial yang digunakan untuk mensosialisasikan moderasi beragama. Tetapi generasi dulu atau orang-orang dulu lebih suka dengan Facebook. Ada banyak potret kampanye moderasi beragama di Instagram dan TikTok dengan hashtag moderasi beragama. Melalui media sosial tersebut dapat digalakkan moderasi beragama. Banyak sekali grup-grup diskusi agama yang bermanfaat. Di media sosial juga banyak sekali grup-grup atau dialog antar umat beragama atau antar tokoh umat beragama. Penyiaran moderasi beragama di media sosial sangat membantu mencegah perpecahan antar sumbu agama. Adapun hal tersebut dapat dilakukan dengan satu, membuat podcast bersama tokoh agama lain. Podcast adalah media yang digunakan untuk merekam audio yang kemudian diupload ke media sosial. Jadi, pada saat kita melakukan podcast, kita mengundang tokoh-tokoh agama untuk diberikan kesempatan untuk berdiskusi atau mengeluarkan ajaran-ajaran agama tanpa saling menyalahkan satu sama lain. 2. Memposting kunjungan masyarakat yang memiliki jiwa moderat. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI mengajarkan mengenai moderasi beragama bagi seluruh umat dengan tetap memperhatikan toleransi antar umat beragama untuk menghindari peluang konflik, sehingga fatwa MUI yang dikeluarkan dapat merangkul dan mempersuasi semua kalangan sesuai kondisi yang ada. Para ulama dapat melakukan kajian agama melalui media sosial. Ajaran tersebut dapat mengenai sikap toleransi, adil, dan tidak berlebih. Jadi, sekarang banyak ditemukan para ulama, ustadz, ataupun orang-orang yang paham tentang agama. Mereka menyebarkan agamanya melalui media sosial yang diharapkan juga berisikan sikap toleransi yang mengajarkan paham moderasi beragama. Selain itu juga guru diharapkan dapat mengajarkan kepada anak-anaknya tentang sikap adil, toleran, dan anti kekerasan. Juga masyarakat diharapkan juga dapat membuat konten yang menarik, sederhana, dan ringan, tetapi bisa mengajak untuk tidak bersikap ekstrim dan mampu menyerap informasi dan menanggapi segala sesuatu dapat diterima dengan mudah bagi kalangan tingkat apapun. Perlu dicatat, moderasi beragama tidaklah sama dengan memoderasikan agama. Moderasi berislam tidaklah sama dengan memoderasikan Islam. Hal ini dikarenakan Islam sendiri sejatinya sudah memiliki prinsip moderasi. Ditambah, objek yang dimoderasi bukanlah agama, tetapi cara seseorang dalam beragama. Intinya, dalam moderasi beragama ini yang ditekankan adalah cara pandang seseorang, bukan memoderasikan agama itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan, terutama dalam memberi pemahaman dan banyak kata-kata yang salah. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.